Yo guys, ini adalah iPhone 11 Pro, iPhone boba 3 pertama yang diluncurkan Apple di tahun 2019 yang lalu. Kalau kita flashback waktu itu, iPhone ini dijual resmi di Indonesia mulai dari harga 18,5 juta rupiah. Dan kalau kita cek sekarang, iPhone ini sudah bisa kita dapatkan di harga 6 jutaan rupiah saja untuk unit second bergaransi Inter. Dan mulai dari harga 9 jutaan rupiah untuk unit second bergaransi resmi. So bisa dikatakan harga iPhone 11 Pro saat ini 50% lebih murah, bahkan lebih dari harga sewaktu awal perilisannya dulu. Nah, lantas dengan harga segitu, hal apa saja yang membuat iPhone ini masih cukup layak dibeli di tahun 2023 ini? Nah, hal pertama yang membuat iPhone ini cukup layak itu karena dukungan software update-nya yang kemungkinan masih cukup panjang. Kalau melihat update software yang didapatkan beberapa generasi iPhone sebelumnya yang rata-rata mendapatkan update iOS selama 5 tahun, kemungkinan besar iPhone 11 Pro ini juga akan mendapatkan hal yang serupa. Yang artinya iPhone ini kemungkinan besar masih akan mendapatkan update iOS hingga di tahun 2025 mendatang. So, jika kalian membeli iPhone 11 Pro di tahun 2023 ini, tentu saja iPhone ini masih cukup optimal digunakan dengan jaminan security patch dan berbagai layanan terupdate lainnya hingga di tahun 2025 mendatang. Nah, selain karena dukungan softwarenya, secara hardware pun di atas kertas iPhone 11 Pro ini tergolong masih sangat layak digunakan hingga 3 tahun ke depan. Dari depan, iPhone ini dibekali layar berpanel OLED seluas 5,8 inci dengan resolusi dan tingkat kerapatan piksel yang cukup tinggi. Dengan begitu, konten yang ditampilkan pada layar iPhone ini terlihat cukup detail dengan warna yang juga begitu natural. Dengan resolusi dan kerapatan piksel yang tinggi, menggunakan iPhone ini untuk kebutuhan nonton maupun sekedar menikmati konten di berbagai media sosial tentu akan lebih memuaskan. Walaupun secara spek layar iPhone ini masih mengandalkan refresh rate standar 60Hz, namun sepengalaman saya hal ini tidak cukup menjadi suatu masalah. Karena pada dasarnya responsibilitas dan pergerakan animasi layar pada iPhone ini sudah termasuk sangat baik. Nah, dengan dimensi yang tergolong kompak, iPhone ini berasa cukup nyaman digunakan terutama untuk skenario penggunaan satu tangan. Dari segi bobotnya, iPhone ini tergolong cukup ringan, bahkan masih lebih enteng dari bobot iPhone 11 reguler. Dan kalau kalian notice, ukuran iPhone 11 Pro ini di atas kertas secara keseluruhan memang lebih ringkas ketimbang dimensi dari iPhone 11. Dengan begitu, bisa dipastikan bagi kalian yang senang menggunakan layar berukuran kompak, saya yakin ukuran iPhone 11 Pro ini sangat cocok untuk kalian. Selain itu, desain dan material bodi yang digunakan iPhone ini juga termasuk cukup premium dengan lapisan kaca berfinishing matte di bodi belakangnya, ditambah dengan balutan frame berbahan stainless steel di sekelilingnya. Nah, dengan setup 3 buah lensa pada kamera belakangnya, so far masih berasa cukup kekinian dan secara fungsional ketiga lensa ini masing-masing memiliki fungsi tersendiri. 3 lensa kamera belakang pada iPhone ini terdiri dari lensa wide, lensa ultrawide, dan lensa telefoto yang masing-masing beresolusi 12 megapiksel. Di bagian depan, iPhone ini juga dibekali sebuah lensa wide yang juga beresolusi 12 megapiksel. Dan kalau kalian notice, iPhone 11 Pro ini merupakan iPhone pertama yang dibekali lensa ultrawide, sekaligus iPhone pertama yang dibekali mode malam untuk menunjang hasil jepretannya khususnya di kondisi minim cahaya. Dan untuk hasil fotonya sendiri, di kondisi pencahayaan yang memadai, overall hasilnya terbilang masih sangat overkill dengan warna dan kontras yang terkesan natural, dan tentu dengan dynamic range yang termasuk cukup luas. Namun menurut saya yang membuat iPhone ini terbilang powerful di sektor kamera sebenarnya bukan dari hasil fotonya, melainkan hasil dari perekaman videonya. Ya, untuk saat ini di rentang harganya, iPhone ini memiliki hasil perekaman video yang bisa dikatakan masih yang terbaik. Nah guys, jadi seperti ini hasil perekaman video kamera depannya iPhone 11 Pro. Ini langsung saya rekam di resolusi 4K 30 fps. Ya, hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat sudah pasti stabil. Warnanya juga cakep, detailnya dapat, HDR-nya juga masih berfungsi dengan sangat baik di resolusi ini. Oke, iPhone 11 Pro 4K 30 fps seperti ini hasilnya. Next, kita akan tes untuk perekaman video kamera belakangnya.
Nah, sedangkan ini adalah hasil dari perekaman video kamera belakangnya. Ini masih di resolusi yang sama, 4K 30 fps. Kalian bisa lihat videonya stabil banget. Warnanya natural, detailnya dapat. Dan di resolusi ini kita bisa switch ke lensa ultra wide, kemudian balik lagi ke lensa utama, terus bisa berpindah ke lensa telefotonya juga. Untuk telefotonya ini 2 kali optical zoom. Ya, hasilnya seperti ini. Balik lagi ke lensa utama. Oke, iPhone 11 Pro 4K 30 fps. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, sip. Mantap. Hal lain yang membuat iPhone 11 Pro ini tergolong cukup layak itu karena ketahanan baterainya. Ya, sepengalaman saya, iPhone ini memiliki daya tahan baterai yang masih sangat bisa diandalkan, terlebih kalau skenario penggunaannya hanya untuk pemakaian harian saja. Dalam skenario penggunaan saya, baterai sebesar 3046 mAh-nya bisa menghasilkan rata-rata 6-7 jam screen on time dalam sekali siklus pengecasan. Hal ini pun didukung pengisian daya cepat 18 watt yang mampu mengisi baterainya dari 0 hingga 50% dalam waktu 30 menitan saja. Namun sayangnya, kalau kalian membeli iPhone ini dalam kondisi second, biasanya charger yang kalian dapatkan itu adalah charger OEM yang memiliki kualitas seadanya dan sama sekali tidak direkomendasikan. Nah, dalam hal ini, satu-satunya charger yang selalu menjadi pilihan saya yaitu charger dari Ugreen ini. Selain karena harganya yang lebih terjangkau, charger ini memiliki build quality yang cukup solid, dan hebatnya lagi, charger Ugreen ini mampu mengisi daya lebih cepat dari charger original Apple yang sama-sama beroutput 20 watt. Nah, selain support untuk iPhone 11 series, charger Ugreen ini juga kompatibel untuk seri iPhone di atasnya. Kalau kalian berminat, silakan cek link pembeliannya di kolom deskripsi video ini. Nah, selain dari beberapa hal yang telah kita ulas barusan, masih ada satu hal lagi yang membuat iPhone 11 Pro ini sangat layak dibeli di tahun 2023 ini. Hal yang saya maksud tidak lain dan tidak bukan karena performa mesinnya yang masih cukup tangguh. Seperti sudah jadi rahasia umum, kalau iPhone itu terkenal karena performa mesinnya yang stabil dan terbilang cukup proper dalam berbagai skenario penggunaan. Ya, iPhone yang mengandalkan chipset A13 Bionic ini masih berasa cukup powerful digunakan saat ini, bahkan kemungkinan masih oke hingga 3 tahun ke depan. Untuk berbagai kebutuhan, mulai dari multitasking dengan menjalankan berbagai aplikasi, termasuk aplikasi berat sekalipun, iPhone ini terbukti tidak menemukan kendala yang berarti. Untuk kebutuhan gaming pun, iPhone ini masih sangat lancar, walau secara pribadi saya kurang puas karena ukuran layarnya bagi saya kurang begitu luas. Untuk game sedang sekelas Mobile Legends, iPhone ini tentu masih sangat proper, walau settingan grafisnya kita atur ke settingan maksimal rata kanan. Selama bermain, saya pun sangat jarang menemukan adanya frame yang drop ataupun penurunan performa yang signifikan, walau digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, sebagai kesimpulan, dengan mempertimbangkan harga serta apa yang ditawarkan iPhone ini, menurut saya iPhone 11 Pro ini masih sangat layak dibeli di tahun 2023 ini. Dan seperti biasa, semua yang ada di video ini hanya berdasarkan pendapat pribadi saya. Kalau kalian punya pendapat sendiri, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video lainnya.